Halo teman-teman semua. Di video tutorial kali ini, kami mau mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana menemukan dan menggunakan informasi secara efektif. Cara ini dapat mendukung proses kegiatan belajar kalian loh. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang evaluasi informasi. Dalam evaluasi informasi, ada beberapa cara yang harus kalian pahami loh. Mau tahu cara evaluasi informasi dengan baik dan benar? Untuk dapat memahaminya, simak video berikut ini ya teman-teman. Apa sih pengertian dari evaluasi informasi? Nah, evaluasi informasi adalah mengevaluasi informasi beserta sumbernya dan meliputi analisis mulai dari sumber sampai ke isi informasinya dan juga dampak terhadap penerima informasi. Evaluasi sendiri dilakukan karena banyaknya sampah informasi yang beredar, terutama informasi yang tersebar di internet. Lalu, kenapa sih kita harus melakukan kegiatan evaluasi informasi? Di era teknologi informasi seperti sekarang ini, memudahkan kita mengalami yang namanya information overload. Pada saat ini, banyak sumber berita atau sumber informasi yang tersebar di internet yang tidak memiliki kredibilitas yang jelas dan tinggi. Banyak informasi yang tersebar yang mungkin tidak kalian butuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan informasi kalian. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang terbaru atau up to date, kita juga harus melakukan kegiatan evaluasi informasi loh. Karena dengan mengevaluasi kita dapat mempertanggungjawabkan apakah layak atau tidaknya suatu informasi tersebut. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tahapan evaluasi informasi pada e-jurnal. Pada tahapan evaluasi ini terdapat 5 tahapan yang perlu teman-teman ketahui untuk mengukur kelayakan dan kualitas artikel jurnal. Berikut tahap evaluasi informasi pada e-jurnal. Yang pertama ada peer review. Untuk informasi yang jelas dan kredibel, teman-teman sebaiknya perhatikan jurnal yang tersedia. Apakah jurnal tersebut sudah direview oleh para ahli di bidangnya atau belum? Apabila artikel tersebut sudah melewati proses ini, teman-teman bisa menggunakan atau memilih artikel tersebut sebagai sumber informasi, karena artikel tersebut mempunyai nilai lebih dibanding artikel yang tidak direview sama sekali. Yang kedua ada author and authority. Langkah berikutnya teman-teman alangkah baiknya melihat bagaimana biografi dan latar belakang penulisnya agar artikel tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan isinya. Yang ketiga ada akurasi. Dalam penulisan artikel, penulis biasanya mencantumkan kutipan secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang isi artikel tersebut. Informasi yang dikutip biasanya mempunyai perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya. Yang keempat adalah objektif. Sebuah artikel bisa dikatakan baik apabila ditulis menggunakan kalimat yang kritis, menggunakan bahasa baku, menghindari kalimat retoris, dan bermakna ganda untuk menghindari salah tafsir, dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung provokatif. Yang kelima yaitu reference. Perlu teman-teman ketahui, sitasi dan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah artikel, karena kedua hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas dan plagiarisme. Kredibilitas artikel perlu ditanyakan apabila artikel tersebut mempunyai sitasi tetapi tidak dengan adanya daftar pustaka. Agar teman-teman lebih jelas dan paham lagi mengenai evaluasi informasi dari jurnal, berikut ini merupakan contoh dari artikel jurnal yang telah memiliki kelayakan dan kredibilitas sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, pada artikel ini menunjukkan telah melakukan preview. Hal ini terlihat dari tulisan Receive and Revise, yang mana artikel ini sudah diterima dalam jurnal yang sudah direvisi. Kemudian, penulis artikel yang menuliskan artikel ini juga memiliki latar belakang yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat.
Isi dalam jurnal tersebut juga mencantumkan kutipan dan menggunakan kalimat yang kritis. Penggunaan sitasi dalam jurnal tersebut juga sudah sesuai dengan pedoman. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari cara mengevaluasi artikel jurnal, mari kita beralih ke cara mengevaluasi konten website. Informasi yang dapat ditemukan di internet dapat dipublikasikan oleh siapa saja. Maka, informasi tersebut memungkinkan untuk tidak terlebih dahulu melalui proses peninjauan. Selain itu, informasi yang ditemukan di website biasanya tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy-paste dari artikel lain. Berikut 4 hal yang perlu diketahui dan diperhatikan ketika mengevaluasi informasi pada sebuah website. Yang pertama, ada author and authority atau kepengarangan. Sumber informasi di website mayoritas tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal perlu diketahui, penulis sangatlah penting untuk mempertanggungjawabkan isi informasi yang tertulis pada website. Berikutnya yang kedua, ada accuracy and completeness atau ketepatan dan kelengkapan. Kriteria ini sama dengan kriteria mengevaluasi artikel e-jurnal. Teman-teman perlu berhati-hati dengan website yang tidak menyantumkan sumber referensi, karena informasi tersebut dianggap tidak akurat dan tidak lengkap dalam memberikan informasi. Yang ketiga, the stability and currency atau stabilitas dan kekinian. Poin ini berkaitan dengan konten informasi yang dipublikasikan di situs web. Informasi di website dapat diedit kapanpun oleh penulisnya, bahkan dapat dihapus atau diarsipkan. Oleh karena itu, untuk memastikan informasi tersebut, kamu harus tahu kapan informasi itu dipublikasikan. Berikutnya yang keempat, ada bias, mispresentation, propaganda, dan commercial agendas. Atau bias, mispresentasi, propaganda, dan agenda komersial. Seorang penulis biasanya menggunakan situs web dengan tujuan tertentu, seperti mendukung propaganda, promosi produk jasa yang ditawarkan, atau menyajikan satu sudut pandang, sehingga memungkinkan adanya salah presentasi yang mengakibatkan penyebaran informasi. Teman-teman, apakah kalian sudah pernah melakukan evaluasi informasi? Jika belum, mari mulai sekarang untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber informasi yang akan kita gunakan. Sebelum sampai pada akhir video, teman-teman bisa melihat atau mempelajari bagaimana cara instan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Cara instan tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama ada who atau siapa, yang berkaitan dengan otoritas, kewenangan, atau pertanggungjawaban informasi. Kemudian where atau di mana, yang berkaitan dengan lokasi di mana informasi itu dipublikasikan. Dan yang terakhir yaitu is this information credible, yang berkaitan dengan kredibilitas informasi tersebut. Sekian dari kami untuk penjelasan mengenai proses evaluasi informasi. Teman-teman, semoga setelah menonton video ini kalian akan lebih mampu memilih dan mengurutkan informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan lupa selalu mengevaluasi informasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga setelah melihat video ini, teman-teman bisa melihat informasi yang kalian butuhkan. Nah, berakhir sudah video penjelasan mengenai tutorial evaluasi informasi. Ini adalah tahapan ketiga dalam proses aktivitas literasi informasi. See you next video ya.